Bisa. Oke. Al-Fatihah. Mulai lagi wa akhrajahu Na'im aidan fi dalail an Aqil bin Abi Thalib radhiyallahu anhu basiri radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala lamma tadal musyrikuna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala li ammihi al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Lamma tadal semangsane banget sapa al-musyrikuna banget siksane maksudnya. Lama tada semangsane banget siksane sapa al-musyrikuna pira-pira musyrik ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kata kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kala moko dawuh sapa Nabi li ammi maring pamane Nabi, paman saking Ab. Rupane Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Ya ammi he paman ingsun. Inna woha satamna Allah Ta'ala Azza wa Jalla iku nasirun udat sing mesti bakal nulungi. Nasirun udat sing mesti bakal nulungi dinahu ing agamane Allah. Nulungi di kaumin kelawan anane kaum. Yahunu ingkang ringan, ingkang sepele, adaihin ngatasi kaum poroh mukuraisin, apa kebenciane wong Quraisy. Mergane dadi sepele izan krana ngrasa agung, ngrasa terhormat, ngrasa mulya fi dzatillahi taala krana dzati Allah taala. Sambi mongko kula aturi derena panjenengan diklan ingsun ila ukaza maring pasar ukas. Pasar sing kawasan Mekah. Pak hari ini mongko merono panjenengan ni ingsun mana zila ahyail Arab sing pira-pira domisiline utawa tempate pira-pira kabila Arab. Perdukuane wong Arab atau perkampungane wong Arab. Hatta atwahum sehingga ngajak sapa ingsun ing al-Arab ila wa azza wa jalla maring Allah azza wa jalla. Wa ayyam nauni lan Arab yen to nyegah to nglindungi sapa wong Arab ni ingsun. Wa yuni lan apa nggih nempatno sapa wong Arab utawi napa nggih ngrumat sapa wong Arab ni ingsun. Hatta ubaligo tiga nyampe ana ingsun anillahi azza wa jalla sang Allah azza wa jalla mak ing perkara arsalani kang utus sapa Allah ni ingsun diklan mas. Kala mengko dawuh sapa Al-Abbas tak siapna akhi. Inti lumaku sira ila ukazo maring ukat. Ana mengko te ingsun madin sing liwat maka tepane sira. Hatta dilaka tiga nujon ingsun ka ing sira alamana sira ahya ing atase panggonane pira-pira domisiline wong Arab. Sabada mengko ngawiti sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi den kelan kabilah takif. Semasta kromong kono ngundi sapa Nabi al-Qabaila ing pira-pira kabilah di sana ing dan taune Nabi. Kalau makana mongko semangsane ana apa al-amul mubil apa taun sing arep badali kau te mengkon-mengkon al-amul mubil sina amar Allah taala. Ayo lina yen terus terang sapa Nabi ad-du'a ngajak-ajak maring apa. Laki mongko ketemu sapa Nabi at-tittah ing wong 6. Yen iku nafaru fajrati wal awdin. Yen iku kelompok fajrah lan awd. As'ad bin Zararah wa Abdul Haytham bin Taihan wa Abdullah bin Rawahah wa Sa'd bin Rabi' wa Nu'man bin Harithah wa Ubadah bin Samit. Apalagi mongko ketemu ing at-tittah sapa Nabi sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ayyamina. Fi ayyamina ing dalam pira-pira dina-dinane Mina. Ini kok ayam tasrek. Indah Jamratil Aqabah ana ing kawasan Jamratil Aqabah lelang ing dalam wektu bengi. Padahal sama kopinara sapa Nabi ilahi metuki maring sitatun nafarin. Pada aku mengajak sapa Nabi ing sitatun nafarin ila Allah azza wa jalla wa ila ibadatihi lan maring nyembah ning Allah. Wal mu'azarati lan gau membau ala dinihi ing atase agama Allah. Allah dirupani sin ba'atan kang utus sapa Allah bi lan sin anbiya ing pira-pira nabi Allah wa rasulullah lan pira-pira utusan Allah. Pasa'alu mongko padha njaluk sapa sitatun nafarin ku ing kanjeng Nabi. Ayat riba yang mulangno utawa ngetokno sapa nabi pemacaan sapa nabi alih ing atase sitatan afarin. Ma ing perkara Allah ingkang paring wahyu sapa Allah ilahi maring nabi. Fakor amaka maca sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam surat Ibrahim wa istala Ibrahim rabbil hadza baladan aminah. Ila akhir surat. Farqa mongko dadi luluh nih, dadi halus dadi luluh sapa kaum kaum. Wa batulan padha tunduk sapa kaum, dadi tawaduk, dadi santun sapa kaum.
Khina sami'un alikane krungu sapa kaum wa bulan nyebadani sapa kaum. Pamar mongko liwatan sapa Al-Abbas bin Abdul Muthalib bahwa di Abbas kalimu. Iku ngomongi sapa Abbas ing Khazrajin lan Ausin wa yukallimuna. Lan yo padha ngomongi sapa Aus lan Khazrajin ing Sayyid Abbas. Fa'arafa mongko nganali sapa Abbas tautan nabi ing suarane Kanjeng Nabi. Faqala mongko dawuh sapa Abbas ibnu akhi man haula. Man iku sapa haula te mengkono-mengkono kaum alladzina intat. Qala ya ammi sukan Yasrib, yaiku penduduk Yasrib. Al-Aus wal Khazraj. Qad da'awhum teman-teman aja ingsun menyasrib lan Khazraj ilama maring perkara sautu kang aja ingsun ilahi maring lamin qabli. Saking sedurunge Aus lan Khazraj al-ahya ing pira-pira perkampungan. Pada bunyi mongko padha nyembadani sapa Aus lan Khazraj nek ingsun wasat sabune. Wa zakaru annahum yukhrijunani ila biladi. Lan padha nyeritakno sapa wong Aus lan Khazraj utawi wong Yasrib annahum satemene Aus lan Khazraj iku yukhrijunani. Iku bakal boyong ya, bakal mindah sapa aslan Khazraj ingsun ila biladi maring negarane aslan Khazraj. Pana jala mongko tumurun sapa Abbas bin Abdul Muthalib aqala lan nyancang sapa Abbas rohila tahu ing tunggangane Sayyid Abbas maka ana lagu ya ma'syaral Aus wal Khazraj. Saya kelompok Aus dan Khazraj, saya utawi iki itu ibnu akhi, itu anake keluarga itu. Wa wa ahabbun nas ilayya. Fa'in kuntum wa te Muhammad wa ahabbun nas iru seneng-senenge manusa ilayya maring ingsun. Fa'in kuntum mongkon lamun ana sira kabeh sedhek tumuhu iku bener sira kabeh ing Muhammad wa aman tumlan iman sira kabeh di iklan Muhammad. Wa aras tumlan ngarepna sira kabeh ikhrajahu ing gawa Muhammad ma'akum sertani sira kabeh. Fa'in ini mongko sak temen ingsun uridu ngarepna ingsun an aku den ngalep sapa ingsun alaikum ngatasi sira kabeh. Mau sikon ing siji perjanjian. Fatma ini ingkang jadi tenang di lawan mau siki. Fatma ini ingkang jadi tenang di lawan mau siki apa nafsi apa awak ingsun. Wala tukhbirulan orang ing ana sira ing Muhammad. Wala takurulan ora bujuk sira ing Muhammad. Fa inna sira aku mengko tak temne tangga sira kabeh al Yahudi wong Yahudi. Lawal Yahudi te wong Yahudi lagu mari Muhammad ku aduun iku musuh. Wala amanulan orang rasa aman ingsun makrobum ing roko dayane wong Yahudi alaihi ing atase Muhammad. Pakola mengko jawab sapa As'ad bin Zaror wa syaqqa alaihi. Lan dadi berat alaihi ngatasé As'ad apa kaulul Abbas apa gawe Sayyid Abbas kinat bahwa. Nalikane ngrigani sapa Sayyid Abbas alaihi ngatasé Kanjeng Nabi sakten wa pakola ya Rasulullah. Izan kula aturi ngizini panjenengan nana maring kita fal nusik. Mongko ngeke hak jawab ingsun ing Sayyid Abbas wira muslimina hale ora mangkelno kabeh bisa dikatuan jodoh panjenengan. Wala muta'aridin lan ora nyinggung kabeh liseen maring perkara mimasa yang perkara sakraukan gedeng sira ila tasdikon kecuali bener li ijabati. Maring sesembahan maring oleh nyembadani kita ya mengiyakan kita iya kaya ing panjenengan. Wa imanan lan kelawan iman bikalan panjenengan. Faqala Rasulullah ajibuhu ila khairu muttahimin. Jawab sira ing Sayyid Abbas khairu muttahimina hale tanpa curiga kabeh utawa hale gawe tanpa salah paham kabeh. Mungkin kalau terus sangat dihatam, kalau terang mau riak buat dimai. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Kalau terang akan dalam sejarah Islam yang paling dikenang itu adalah tentu kelompok Muhajirin dan kelompok apa? Ansor. Cuma sebetulnya ceritanya itu tidak sesederhana ini. Lewat ngaji niki, lewat riwayat sing sahihah ya, riwayat dari Kanjeng Nabi sampai ngerti asal usul kenapa yang namanya kesukuan ya, suku, kabilah, ras, marga itu sesuatu yang tidak bisa dihindarkan bahkan dalam proses nopo dakwahnya, dalam proses nopo dakwah. Tak gento-gentone wong Quraisy itu gudeng kan. Setiap saat ingin bunuh nopo. Tapi karena punya gengsi marga, umpama Muhammad matilah yang mateni mereka orang liya. Paham ya? Matilah nak dipateni dhewe ya anak ditabuk setiap bapak dhewe tabuk wong liya tetep bapak ra trimo padahal anak omah yo tabuk-tabukan dhewe Pak bojo ge ngoten nak wong liya darane elek kok dene sing blondro padahal ning omah dene dhewe darani bojone napa elek dan sampean ngerti kan kalau sulit dakwah Nabi niku di Mekah 13 tahun dan tiap tahun niku dakwah terutama di musim haji. Lalu kalau bolak-balik matur, rata-rata wong alim gak fanatik haji, karena haji itu ibadah jahiliyah kan wa Islam.
Jadi dulu itu orang-orang Arab kumpul itu di musim haji sebelum Islam. Sebelum mereka Islam itu ya tawaf. Ya mereka kalau ayami Mina ya tunggu di Mina. Nah musim haji itu dimanfaatkan Nabi memproklamirkan diri atau maklumatkan diri bahwa dia seorang Rasul. Dan itu tidak pernah diterima bertahun-tahun nggak pernah. Tiap tahun nggak pernah diterima sampai terakhir tahun ke-13. Ya karena Nabi lama di Mekah itu 13 tahun. 13 tahun di tahun terakhir niku Nabi ketemu tiang Aus lan Khazraj ya. Tiang Aus lan Khazraj. Aus dan Khazraj itu orang Yathrib. Ya. 480 kilo dari Mekah. Yathrib itu yang sekarang dikenal sebagai apa? Madinah. Ini rumah benar ini. Dan zaman ngerti asal usul. Kenapa begitu penting sejarah ini dan zaman ngerti ya? Bahwa keberadaan Hindu, Buddha, Kristen, Yahudi, Nasrani, Majusi itu dari dulu tidak ada masalah dengan Islam. Karena semua itu membawa seberkas cahaya untuk menuju kebenaran sejati. Ini rumah tenan. Ini memang ilmu sensitif tapi itu juga rumah. Orang-orang Aus dan Khazraj. Ini rumah. Dua kali 5 lagi. Mungkin lewat sejarah ini sampai ngerti betapa agama Kristen, Yahudi, Nasrani, pokoknya agama apa saja itu mesti membawa seberkas kebenaran. Ya, secercah Allah kebenaran. Wong Aus Khazraj ketika membenarkan bahwa seorang Muhammad itu nabi karena mereka di komunitas Yahudi. Di Medina itu komunitas Yahudi dulu namanya Yasrib. Ini ruang tenan. Komunitas Yahudi itu punya kitab suci. Ciri utama kitab suci biasanya membicarakan sesuatu yang akan datang. Termasuk membicarakan calon ada nabi akhir zaman yang Ismaili dari dinasti apa? Ismail. Kalau dinasti Ismail itu artinya secara geografis harus Mekah. Ini teman-teman paham. Kenapa harus Mekah? Karena Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar hidupnya di Mekah. Sehingga bangsa Arab rata-rata berarti minzuriyati Ismail. Jadi zuriyati Ibrahim mintorikin apa? Ismail. Kalau yang di Palestina, Yahuda DS, yang akhirnya sampai sekarang jadi kelompok Yahudi, Zionis itu ya turunan Ibrahim, tapi min waladi Ishak, karena Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim ya. Cara Quran saya wami waro Ishak apa? Yakub. Mulane nasab kan Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Mulane Yusuf itu terkenal Al-Karim, Ibnu Karim ke Yusuf bin Ishak. Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Lah Yusuf ini yang dulur li'af kalian Yahuda DS. Tinggal akhir saran DS itu. Itu dinasti Yahudi. Namun Yusuf kalian Bunyamin sing dados Muslim. Yahuda DS jadi kelompok Yahudi. Sisa ini jadi bangsa apa? Bangsa. Mulane nak cara sejarah Palestina kalian Yerusalem. Niku orang Yahudi secara legitimasi agama yang banyak bumi Yahudi. Makanya orang-orang Arab nak mengusir Yahudi ke Palestina ya rapati gelem. Muga sejarah Islam lah darani bumi Yahudi diciptakan Nabi Ibrahim. Ibrahim dua anak Nabi Ishak. Nabi Ishak dua anak Nabi Yakub. Nabi Yakub gak ada anak Yahuda deh. Wah, akhirnya sampai saat ini. Jadi masalah agama. Selain masalah politik zaman perpecahan tahun 6664 itu sebetulnya sudah dulu sudah masalah agama. Keyakinan orang Yahudi Palestina itu bumi yang dijanjikan Allah milik mereka. Ya sudah mereka atas nama kitab suci mati-matian mempertahankan Israel tinggal di negara apa? Israel. Lawang Palestina itu sakjane secara sejarah itu lebih dekat ke kelompok Kanan. Nah itu terjadi masalah agama. Apa kelompok Kanan sudah ada dulu sebelum bangsa Yahudi? Apa bangsa Yahudi dulu kemudian kelompok Kanan? Mulanya nanti kiamat PBB sudah bisa mendamaikan yang di Palestina dan Israel. Karena itu sudah keyakinan sama-sama kitab suci. Keyakinan orang Yahudi yang mapan-mapan di Irlandia, di Inggris, di Amerika itu orang-orang kaya-kaya. Tapi mereka tetap saja senang hidup di bumi suci ini. Karena itu keyakinan agama. Mereka tidak pernah damai, tidak pernah apa? Bahkan ketika PBB menawarkan itu supaya jadi milik kota bersama, kota internasional, mereka tidak mau. Mereka bersyarat Yerusalem harus jadi ibu kota mereka. Apa artinya merdeka tambah Yerusalem?
Yerusalem. Wong Islam di keyakinan Baitul Maqdis di Yerusalem. Apa artinya merdeka tanpa apa? Yerusalem. Saya nak liane Yerusalem, PKN rapopo, misalnya jalur Gaza, masih masalah itu apa? Yerusalem. Keyakinan orang Islam Nabi nate sholat pas Badhe Mi'raj di Yerusalem. Keyakinan orang Yahudi, niku gawe baik. Lah wong Islam be wong Yahudi muk misanan. Kamu napa? Misanan. Lane wong ku gedeng misanan itu wong, wong misanan mesti ra tau. Iku seneng wong, paham? Nabi Muhammad itu rak turunan Kinanah. Sampeyan ngerti silsilah anak Nabi itu satu darah. Wa adna nubila roy bin indadabil ulumin nasabiyah ila zabihi Ismail anisbatuhu kemudian Sayyid Adnan itu min zurriyati Ismail. Ismail bin Ibrahim. Ismail bin Ibrahim sanging ibu namanya Sayyidah Hajar. Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim sanging ibu Sarah. Paham ya? Ada artis-artis jenis Sarah itu ada bandai di sini. Sing napa Yahudi. Nah, jadi Sarah itu Yahudi. Sarah itu punya Ibrahim. Ya punya itu. Bang saya ini bojone Karmen karena jadi kiai jenis punya itu malah punya itu Ibrahim. Dan Sarah itu garwane Nabi Ibrahim. Melahirno Nabi Ishak. Melahirno Nabi Yakub. Lapas Nabi Yakub itu melahirno jenis Yahuda. Sing kok anak turunnya jadi kelompok napa Yahudi. Termasuk lahirnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dari hidup di Palestina, dia melawan buana, terdiri didol, sampai dulur-dulure, jadi di Mesir, jadi raja apa? Anak turun Nabi Yusuf dari Mesir. Dan mulai ini Nabi Yusuf itu di masalah, tahu Salma, Zulekha, sempat kesentum. Karena Mesir itu negara Islam lain, hari perutnya agak membabai di sini. Itu Nabi lagi, terus. Itu ada sejarah, jadi kabel itu. Lalu ada teori sejarah berulang. Nabi Yusuf harus Nabi, ada walakot hamad bihi wa hamad apa? Cuma Nabi orang itu selingkuh, tapi dia tahu hamad apa? Nabi Yusuf, dia turun nanti tengguti Mesir, karena dia ada itu. Nabi Ibrahim karena dia punya bojo loro, poligami, ini tinggal ke poligami itu ya masalah. Tapi negara rasa melo-melo, orang urusannya melo-melo. Sayyidah Sarah itu orang terhormat, sangka wong terhormat. Dua saingan mau mantan amat, gak terima. Nabi Ibrahim luwih tertarik mbek Sayyidah. Bojo nak ora pati nasab, mulai punduk wong lanang tenanan. Nak nasab ora debet medhit. Ngomong wae. Ngene wong lanang nek wis juga seneng pembantu mergo nurut. Nah, kira seneng wong juga numpang liwat. Tapi nek wis juga ora seneng. Mesti seneng sing marah. Mergo nurute tenang. Pak. Ora ana menteri kok seneng bojo dhewe, nek marah seneng. Saya nak jadi pejabat kita seneng kayak di mereka nurut, Pak. Lalu mun sunatullah wae. Lalu kan ora protes. Itu namanya jeneng bapak wis ngono termasuk sing saleh lah ngono, Pak nggih. Sing saleh lah napa? Nabi Ibrahim wong saleh lho. Walhasil akhirnya Nabi Ibrahim sing sarah tetep teng Palestina supaya ra bentrok terus saya dipindah teng Mekah. Sudah dipindah secara naluri poligami lewat wahyu. Ditegaskan dari wahyu. Podo-podo pindah. Kaya jeneng Ethiopia, jeneng Afrika, tapi pindah di Mekah. Itu menunjukkan bahwa agama itu selaras dengan fitrah manusia. Kalau menyelesaikan konflik, oke lah konflik harus diselesaikan. Tapi misalnya Ibrahim pindah di Amazon, di Afrika agak jadi sejarah. Pindah ke Temudi Mekah. Nabi oleh mimpin bojo nganggo khas Nabi. Ning dinggo nang khas Nabi gak masuk akal. Mulane gara ana kiai kok prilakune masuk akal ora pati kiai. Nah, kiai itu duwe sisi-sisi ora pati masuk. Wong kiai ana ilmune nek ning Jawa Timur kiai wae. Wong sekarang marah dijalui duit. Di umat marah dijalui duit. Nah, sugih ora pati dijalui duit. Katanya umat kok ya iso marah malah dijalui duit sugih boten. Fokus marah, terang arah itu nyumbang masjid, nyumbang langgar. Jadi kita jalur duit ben tau ngamal. Nah itu wong juga setiap saat ngamal iso. Kiai kok warai. Paham ya?
Wali-wali itu seneng dijaluk murid sing melarat timbang sesuci. Alasannya sederhana. Dia wis melarat mencan dadi wali wong dunya mesere. Dadi nak melarat jaman medhit. Nang melarat nang dadi wali nang wis. Sing sugih ra wali lan untuk dunyane. Wis melarat rantuk napa. Lha tenan, sampeyan tak critani Nabi Muhammad wis duwe sisi seni ngoten gitu. Wong roh kabeh nak Sayyidina Utsman Abu Bakar sugih-sugih wong. Padahal Utsman mantune Nabi Muhammad, napa? Mantu tenan, mboten man. Iku tahu Nabi ketamunan mboten saged hormat. Iku Nabi ora sahabat sing nguntang-untung masjid. Mulai dhisik anggere sing petani masjid ya wong kere. Sahabat juga mulai anggere dalu ya napa? Mulai wong juga. Sing jan masjid wong kere-kere. Lah Nabi dalah ditamu dan dalu. Berarti sing jan masjid karek kelompok napa? Kere. Mulai semua secara berulang. Orang juga kuat itikaf. Oke, ini ilmu kuno lah. Nah, akhirnya Nabi dia pengumuman. Apa ya di antara kalian sing iso hormat tamuku? Jadi sing kere-kere ya ana kere enggak kula ya Rasulullah. Akhirnya mulai cek ke dia apa? Ora cukup orang kere jawab. Oh, ora, wah saya tahu wis nyanggupi tamune Nabi wis tak hormat ning kene. Ya ono jatahe anakmu. Wis gampang, anakmu turokno kok jatahe anakmu juga isamu ya kere enggak. Artinya Nabi ini sendiri, antikan Nabi itu rasional, ngomong apa? Jom para Utsman, jatuh juga gue hormat. Oh, ayo tingkiri ini tinggi. Tingkiri tetap duit ngamal, paham ya? Paham, waktu PPKR itu gak duit apa? Ngamal. Paham, jadi Nabi itu sendiri, boten ngegin. Mulai, meriang akhirnya. Tidak ada bapak kecuali persediaan untuk anak. Ya sudah, anak turun nawai, tidur nawai. Sekarang anaknya diturunkan, saya cilik, saya kena 3 kali diturunkan tenang. Tapi mau sak porsi, Pak. Ya gampang kalau lampunya dipateni. Bareng tahun itu hormat, lampu dipateni, ya gelontangan bareng, tawangannya di ono tengah anjani. Bareng gelontangan bareng, sana kancani, tamunya suara. Karena dulu setiap tamu itu pasti kelaparan. Maka sampai yang namanya hormat tamu itu ibadahnya kayak jihad. Dulu tiap tamu pasti kelaparan. Karena perjalanannya panjang, pakai onta, di Serano Marung. Paham ya? Nah, saya bertamu marung sih. Paham ya? Marung sih lagi bertamu dia, jenis tamu mesti apa? Kelaparan. Kalau di jamu makan, pasti itu jamaah subuh. Kanjeng Nabi, manjen Nabi. Jadi ini kanjeng Nabi, pangeran dulu, ambek kue itu guyu, saking senengnya ambek kue. Dan budi ya Rasulullah, pangeran guyu, mereka aksiem dulu. Cek uang kok pinter ngono. Jadi gue makani tamu siji rapote nurak anak nomor loro mateni lampu ben ra konangan nak mangan mbok tak porsi. Dene tetep ibu ngancani mau aku piring bisa ndok glontangan. Paham ya? Tapi ada tingkat nilai seninya Nabi, yaitu wong barat dilatih ngamal itu baru dicatat santri-santri yang barat. Yaitu Nabi, wali, kiai itu mestinya dua perilaku yang kudu rapati masuk akal. Tapi sudah dianggap terus gak rasional. Paham ya? Karena kalau orang melarat tidak ngamal malah tidak punya apa-apa dia. Dunia rantok akhiratnya rantok. Awal hasil akhirnya Nabi Ibrahim itu pindah dengan Siti Hajar di Mekah. Itu yang terkenal disebut inni atkan min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Siti Hajar di Mekah hamil, ketika hamil itu ditinggal oleh Nabi Ibrahim. Ayo wong kurang ajar. Wong bojone hamil semua ditinggal. Mereka itu keting jamaah tabligh teman-teman bojo hamil tua ditinggalkan. Iku yo ana sanate, Nabi Ibrahim ninggal bojo pas hamil tua. Iku mulane wong nek anggere kiai Nabi mesti duwe sisi sing gak masuk. Wong bojo hamil tua malah ditinggal. Ditinggal ning gone jiwa bin ghairi dzar en inda baitikal muharram ning daerah sing tan. Tapi macam ngetes tawakal. Nak tawakal ning daerah makmur ora pati krasa. Tawakal tenan ning gone padang napa? Pasir. Akhirnya Pak ditinggal mau ngoten Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimu sholata al-afidatam napa? Minan. Walhasil Nabi Ibrahim akhirnya kembali ke Palestina. Ya kembali ke Palestina. Kembali ke Palestina saatnya Sayyidah Hajar melahirkan. Jadi yang terkenal dan sejarah ketika Sayyidah Hajar sedang lahir orang bojone orang banyu.
Melayu ngalor ngidul bolak-balik ra ono banyu. Lah mlayu ning olah ngidul dikenang dadi sa'i bena sofa napa? Wal marwah. Pas melayu ngalor ngidul sampai 7 kali tidak dapat air, terus tungkae Sayyid Ismail pas kejet-kejet niku malah ngetono air. Sing dikenang jadi air napa? Zam-zam. Dia di kamar atau nggih cara niki kados ruangan yang di dekat Ka'bah sampai saiki dikenal Hijr Ismail. Barang wis rada gede Nabi Ibrahim tenang ae teko meneh dadi pas hamil tua ditinggal gede teko damai. Lah iki lare kaya gede teman-teman karo kamil tua bojone di tinggal ben ono asal niru Ibrahim lho ora perkara wedi India ya itu. Akhirnya ketika Ismail rondok gede niku tidak bangun Ka'bah, bangun ulang ya, bangun apa? Ulang. Maksudnya bangun ulang itu Ka'bah itu ada mulai Nabi Adam mulai dulu, cuma beberapa kali ngalami kerusakan. Makanya istilah Quran orang kok bangun Ka'bah boten wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti apa? Wa Ismail diangkat ulang. Ya, karena secara teori arkeologi itu bangunan kalau ratusan tahun atau jutaan tahun kan mesti apa ambles. Jadi tinggal fondasinya saja. Terus sama angkatannya Nabi Ibrahim dinaikkan lagi. Makanya istilah Quran wa id yarfa. Jadi dasar Ka'bah itu sudah ada. Ya, ketika Ibrahim namun apa? Yarfa, hanya ngangkat ulang. Dibangun lagi. Karena Ismail itu masih kecil, untuk sampai ke atas itu nganggo panjatan. Ya, nganggo panjatan. Terus Jawa nganggo tataan. Lah tataan ini dikenal jadi makam napa? Ibrahim. Korean digo bareng Nabi Ismail nganggo tataan ketika bangunan mulai tinggi. Nah, maka ngoyo ora iso ngrano wis breng kok. Film-film tataane yo watu, lha itu dadi makam napa? Ibrahim. Mergo ora ono pohon napa, Bang? Paham ya? Nah, terus dibangun kan itu bangun. Desain Ka'bah setinggi itu nak anggota tataan kan mboten sah. Betul. Jadi sing dikenang wa idyafa Ibrahimul qawaida minal baitin apa? Ismail. Lewat Ismail ini kemudian ada turun temurun sing lairno bangsa Mekah. Mulane wong Yahudi ku yo pinter tapi goblok. Pintere mergo mereka wong-wong turunan nabi. Sehingga semua nabi mesti saka dinasti Yahudi. Sajane termasuk Nabi Muhammad. Ya, termasuk ketika ono informasi bahwa akan ada nabi dari bangsa Arab, iku wong-wong Nasrani Yahudi setuju. Mergo ora keliyo. Mergo nek bangsa Arab artine turunan Ibrahim ya trimo sepupu. Mergo wong Yahudi Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Ujung-ujungnya Muhammad engko ya Ismail do setuju. Lah ketika setuju iku wong ketok tenanan ae. Wong Yahudi ning Madinah yo ngeramekno nak bakal ape ana nabi akhir zaman. Wong Yahudi, wong Nasrani ning Palestina yo ngeramekno ape ana nabi akhir. Mulane popularitasnya Nabi Muhammad ku utang jasa mbek wong Yahudi mbek wong Nasrani. Bukti sejarah paling otentik ketika Nabi Muhammad umur 12 tahun diajak dagang sama Abu Thalib ke Syam. Ketika masuk perbatasan Syam, sing ngandani pendeta, Rahibu Bukhairah. Abu Thalib, jangan masuk ke Palestina. Nanti ponakan kamu dibunuh. Ora, ini anakku. Itu dalam tarikh-tarikh itu detail sekali. Abu Thalib itu sapa? Itu anakku. Ini anak saya. Orang ngambil itu anak. Tapi orang anakku. Aku itu untuk informasi akurat ke kitab-kitab langit. Nah kalau Nabi akhir zaman, bapaknya mati zaman yang kandungan, jadi tidak mungkin kan anak. Itu detail sekali, itu pendeta. Ngomong kenapa? Ya, ini ponakanku ya. Bapaknya mati zaman yang kandungan. Terus didelok wabena katifai di khotamul nubuwah. Nenggone sini, bagian sini katifai di cara bahasa Arab. Niki wonten khotamin nubuwah. Akhirnya, ya sudah kamu pulang saja Abu Thalib. Pasti anak ini nanti dibunuh kalau ketemu orang Yahudi. Dibawa pulang. Itu Nabi itu umur rolas. Ketika Nabi umur 12 tahun, mulai masa-masa gagah-gagah ganteng-gantengnya. Ini itu dagangan dua mitra kalian Khadijah. Kalian itu Khadijah itu perempuan saudagar kaya. Ini rumah nonton. Bersama ngerti bahwa semua agama itu punya informasi yang sama. Betul. Khadijah mulai iman.
Ya malah dari pakar-pakar tareh. Salah besar kalau dikatakan awaluman amanah Abu Bakar tidak mungkin. Foto-foto awaluman amanah ya ibu Bukairo. Bergorolah tahun terus ngerti, nah itu calon Nabi. Ditambah Khadijah. Khadijah ketika ngerti Nabi Muhammad itu orang yang luar biasa, ngongkon pembantu di sini Mesaro jenis lanang gitu. Arab Mesaro jenis apa? Ketika melaku ternyata roh alamat nubuah. Gini ku tuzilluhul goma masuti uhus sahait. Fadiri ujabi nilai liut dawari. Ketika Mesaro perdagangan antara Islam Palestina sampai Budi Mekah. Iya ini perjalanan Muhammad. Wajah itu niku aneh. Ngomong kepanasan dia ini dikawal kalian apa? Mendung. Terus nunggu tenggene wit arah napa jenenge piyu-piyukane iku anut arahe sinten Muhammad. Terus dari dia ora salah meneh kalau Nabi Agramen yo iku. Muga ciri utamane min waladi Ismail. Lah waladi Ismail Muhammad ganteng. Mulai dhisik ciri utama Nabi itu ganteng. Jadi mau elek keriting pesa ya wong ra ngandel. Mergo sakake umat era iso gaya, paham ya? Kalau sering ditakoki iku apa pengiran diskriminatif. Ora diskriminatif. Daripada di Nabi elek sing tersinggung umatnya jutaan. Nah di Nabi ganteng ra gagah. Misalnya ke di Nabi elek puasa keriting. Ya iso wae wong elek dadi umum ya iso wae. Tapi nek dadi pemimpin sakake dipimpin. Wong Indonesia sing ganteng ya tetap jadi presiden. Misalnya pertemuan KTT presiden dhewe ndak elek kruiting pecek wah. Jarane pembantu. Mulai dhisik apa itu punya sunah gitu rata-rata pemimpin sebuah negara itu paling ganteng. Bukan karena Allah diskriminatif, tentu masyarakat lebih terhormat nek dipimpin wong ganteng timbang dipimpin wong napa? Wong napa? Elek. Paham ya? Jadi wong elek cukup dadi wong saleh mesti ora paham. Nyinggung wong akeh, paham ya? Nyinggung wong apa? Misalnya presiden Indonesia kruiting elek ndak puasa. Pinter ra karuan lah wong. Mbok pinter ngono urusan sekrop bae ora usah presiden. Iku sunat wong, gua tengah gua. Akhirnya tambah endul yakin, nah itu Nabi akhirnya dilamar ke Khadijah. Ini kalau tenar dari sambung saja. Dilamar dari Khadijah kan nikah umur 20 tahun. Paham ya? Cinta ini nganti 40 tahun, 50 tahun. Khadijah sempat mampu. Tak rewangi rabi, rapati dagang, jibule kok ranan jadi nabi. Sempat malam Khadijah. Walhasil suatu saat, ini kita sama ngerti. Pas Nabi umur 40 tahun, dapat wahyu dari 2 sirah. Pertama yang diberitahu tentu Khadijah. Nabi mengira bahwa yang datang itu malakul mauti, malaikat Noah. Nabi berdek persis, nanti runtusan. Keluar keringat wedi. Sampai ngendikan atau dia jamiluni. Aku kemuliaan aku wedi. Tapi Khadijah malah sempurna kok. Yaiku sing tak enten-enteni bojoku mulai dhisik nanti saiki. Ngenteni 15 tahun, lagi roh buktine nak bojone calon. Yaiku sing diarani malaikat kaya sing teko ning Nabi Musa. Mesti rujukane hadan namus alladzi ja'i Musa. Karena yang paling tahu tentang Nabinya Muhammad itu kaitane Musa atau Isa. Akhirnya isu dijak sowan ning pamane jenenge Waraqah bin Naufal. Teng kitab-kitab Bukhari diterangno Waraqah bin Naufal itu penginjil. Dia pembelajar Injil terbaik, penulis Injil terbaik. Yaitu menyalin Injil dari bahasa Ibrani ke bahasa Arab. Ketika Khadijah lapor, Yabna Ami, ini suami saya ngalami begini-begini. Langsung Waraqah support. Yus wayahe nabi akhir zaman turun, yaitu kowe, Mas. Sayang aku wis tuwa, jarene Waraqah, sayang aku wis pas kowe diusir to ben aku wis. Nabi ngrasa ora ono masalah apa-apa. Awamu khrijiyahu. Masa jenengan kula diusir. Karena Nabi tidak punya masalah dengan orang Mekah, dia dari bangsa kelompok terhormat, dari marga terjare ke Waraqah. Wong sing dimisi kaya kowe mesti diantara sejarah tahu diusir penduduknya sendiri. Melihat sejarah ini yang mempopulerkan kenabian Muhammad itu tokoh-tokoh Yahudi dan Nasrani. Karena hanya kitab suci yang cerita yang kayak begini, paham ya? Mulai ketika Nabi Muhammad jadi nabi, istilah untuk Yahudi Nasrani itu tidak pernah di Quran pakai ya ayyuhalladzina kafaru al-kafirun, tapi pakai istilah ya ahlul kitab. Makanya kalau di tafsir kalau ahli kitab artinya Yahudi Nasrani. Kalau ya ayyuhal kafirun artinya kafir
Ini sampean ngerti sejarah. Wah. Cerita kenabian Muhammad ini populer sekali di Madinah, tapi tidak populer di Mekah karena Mekah menjadi yang goblok murah apa? Sehingga orang-orang Madinah, yaitu yang dulu namanya Yatsrib, penasaran, sopo to sing calon nabi akhir zaman dari Besono. Lah, ini termasuk yang nanti kaum Aus dan Khazraj akhirnya ketemu langsung dengan Kanjeng. Kita Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, saya yakin kau Nabi betul, tapi coba bacakan apa yang diberikan Tuhan kepada engkau. Nabi mau beberapa surat. Ketika mau beberapa surat, rujukan mereka ya, ma asbahadza bima unzila ala Isa. Betapa miripnya tingkat akurasi bahasa, tingkat keindahan bahasa dengan apa yang diturunkan pada Isa dan Musa. Paham? Tetap merujuk ma asbahadza ala ma unzila ala Musa ala Isa napa? Walhasil akhirnya orang-orang ini jadi iman. Ketika mereka yakin iman atas nama marga, atas nama keluarga, dipamit no Sayyid Abbas supaya Muhammad diboyong teng Medina. Nabi atas nama junior pamit mbek pamane. Ini ku bapake Ibnu Abbas. Alhasil wala-wale cerita, badhe peristiwa ayam Mina teng Aqabah, Nabi diboyong teng Medina. Sing boyong ngene iku tiang-tiang Yatsrib, kaum Aus mbek napa? Tapi asal usulnya boyong, mereka sudah membaca tentang informasi calon Nabi akhir zaman. Walhasil terus sekarang Nabi tinggal mempersiapkan teknis hijrah. Ini yang disebut tentara. Ketika pas malam mau hijrah, dalamnya Nabi dikepung, kalian yang kafir. Nabi akhirnya ngangkat Sayyidina Ali film teng kamare, nganggo bajune Nabi keluar di papa kalian Abu Bakar teng ujung kampung. Karena Abu Bakar itu orang kaya, dia itu sebetulnya tidak tahu jalan alternatif, karena kalau pakai jalan standar pasti dikejar wong kafir. Akhirnya nyewa wong musyrik jenenge Abdul bin Uraikid. Itu seorang musyrik yang lugu, cara saniki penggembala kambing sing ngerti jalan apa alter. Ini disewa Abu Bakar kon nunjukno Nabi. Nunjukno Nabi akhirnya berhenti istirahat teng Gua Sur. Tenggosur karena lama ngenteni wong musyrik berburu, cara sakniki ngenteni masa reda niku Nabi dari didirimi Sayyidah Asma. Niku dulure Sayyidah sinten? Aisyah. Asma itu seorang perempuan kuat, ego masak tukang angon wedhus, tukang angon unta, tapi saat itu tujuannya ngiringi sinten? Kanjeng Nabi. Makanya dalam sejarah Islam termasuk paling kuat sinten? Sayyidah sinten? Asma. Tanging Gosur ini kemudian diantarkan Abdul bin Uraikid menuju napa Medina. Lah yang enggak dicatat dalam sejarah itu kan gini. Kelihatan sekali kalau orang Medina itu mukminnya itu sebelum ada Nabi. Jadi wong Medina itu imannya itu sedurunge ana Kanjeng Nabi. Mergo untuk informasi tentang Yahudi Lah buktinya apa? Ketika Nabi masuk Medina lagi ketok misalnya wasa, wong cawe wedok cah cilik-cilik wong sepuh-sepuh maka kok dhuwur gunung. Tol al-Badru napa? Alena. Jadi iman wong Medina ora ngenteni didakwahi. Jadi ketok ana sejarah iman wong Medina gak ngenteni didakwahi karena Nabi pertama masuk Medina mun disambut tol al-Badru alena min saniyatil wajib syukur alena. Kita harus syukur. Mergo ketekanan akhirnya orang Medina itu diundi, siapa yang paling berhak ditempati Nabi rebutan, nanti diundi. Mereka ini, jadi Nabi tidak mengalami gejolak berarti di Medina. Nak ngono imane wong Medina orang ngenteni tidak lain Nabi. Larang ngenteni tidak lain Nabi kan Nabi di sana beberapa tahun lagi ana wong sing iman, baru kene Gunung Kidul ngene iku. Baca pirang-pirang tahun lagi untuk bojo mulai lah. Apa niku mboten mulai masuk Medina langsung disambut Tolak al-Badru apa? Alina min saniyatil. Lalu sebenarnya tanda-tanda itu lucu. Sasa putri kepengen romdi atau jadi nabi. Gala sing ketok iku Abu Bakar ya ono sing dhuwur loteng mamang. Ora kok terangane Nabi bareng iku biasa. Kata ketok bareng dirubung wong akeh sing ketok apa? Abu Bakar. Ora sing ketok iku. Bareng ketok tenan Nabi Muhammad duwe anteng gantengnya di atas rata. Wajib percaya tenan. Lha tak iku cetak tenan.
Mulane sing rumangsa rapati ganteng ya itu gede teman-teman. Cukup dadi wong soleh, cukup dadi wong apa? Ora. Minimal gak elek. Ayo kalian nabi itu tuntune gowan kriting pecah endah wah madane wong ngono. Sake umat gak pede. Dia pemimpin orang gani. Paham ya? Dados tiga agama ini, Islam, Kristen, Yahudi, sebetulnya dari darah yang sama, dari ideologi yang sama, dari informasi yang sama. Kalau sudah ada kebencian, ada saling bunuh, mesti masalahnya itu politik. Mulai dulu itu masalahnya politik. Kemudian orang-orang Mekah ini terusik oleh keberhadiran Nabi Singapura. Ujung-ujungnya yang berhabis sosial Abu Jahal. Selama ini ono sistem sesajen yang Ka'bah mereka yang untung. Ono sistem pungut memungut urusan haji mereka yang untung. Dengan dirombak haji ala Nabi Muhammad tentu mereka tidak untung. Jadi haji itu catat ya, haji itu ibadah jahiliyatan wa islaman. Makanya di sini Nabi mesti wong Mekah yang musim apa? Haji. Sama tak takut yang Mekah, nah darah ini haji itu musim. Ya apa? Musim. Ya karena memang haji itu boleh dulu aja. Cuma ketika sebelum Islam tentu dengan cara-cara yang jahiliyah. Misalnya tawaf duduk. Alasannya orang pantas tuan pakaian tuan pangeran gak lugu. Nah orang seniman ngoten telanjang bukti kejujuran. Mergo ora kemunafikan. Nah kukul ketok kukulen apa anu ketok. Nah pakaian itu nutupi kemunafikan, mergo nutupi dorok itu artinya mulane wong nganggo klambi iku mulane seniman seneng gambar wong muda. Lah iki mali rasil kan ora kudu pae digambar wong ayu. Mestine sing jujur ora wong wedok tok, wong lanang iso jujur. Kenapa kalau telanjang simbol kejujuran digambar mau wong wedok? Pak, mali rasil kan itu. Dari wong Arab pikirane kok telanjang simbol apa kejujuran. Lah nek apa kudu apa? Mutu. Semacam Babin jenengan ngerti. Jadi sebetulnya masalah-masalah Samawi itu rangkai-merangkai mulai informasi langit zaman Nabi Nuh ngantos sinten Nabi Muhammad. Saat ini masalah Samawi sudah ada jelas jelundrungnya, malah jadi sesat. Rupa-rupanya masalah Imam Mahdi Satrio Piningit utawa Ratu Adil. Mesia, saya kira repot. Dia Eden ngaku jadi Imam Mahdi. Ono Solikin Joko Sopo jadi Satrio apa? Ini. Mergo informasi langit panjang mulai kula nu bae ulama lan. Ono cerita Imam Mahdi, cerita kalau ada hatinya sudah kita percaya. Tapi ora usah diskusikan di depan ora tiap kiai pidato. Saiki dunya ora adil, negara ora bener. Ngenteni Imam Mahdi, ngenteni Ratu Adil. Nah, pendukung Demokrat dengan ngenteni Satrio ini ingat Ratu Megawati loro. Jadi nak uang PDI itu dari muni Ratu Adil, paham ya? Nak uang Demokrat muni Satrio ini, paham ya? Nak uang kiai muni Imam Mahdi. Mereka dia muni Karmen nggak pantas kiai, jadi milih jeneng Arab dan Imam. Tapi ini fenomena agama. Dulu di Amerika ada David Koresh yang ngaku jadi Imam Mahdi. Di Indonesia ada Lia Eden sampai kemarin terakhir di Cirebon siapa yang ditangkap dulu. Kurtuk kita Tantawi itu ada Solihin dulu Jokowi ini. Informasi langit tentang fenomena zaman akhir. Kalau dari hadis-hadis itu tanya ulama. Tapi ulama seorang kelemnya. Nanti ulama kelemnya dijerok. Sesuatu yang tidak yang tidak ada penjelasan detail dari Nabi ya kita hanya iman saja. Informasi langit mulai di situ bahaya kalau tidak ada pelakunya dulu. Orang Nabi akhir zaman ternyata muncul tenan orang yang jenenge Muhammad ganteng, pinter, wonge bersih. Ya sudah wong ngandel gampang. Saya ini boten. Ngaku Nabi wonge ora jelas gantengnya. Ya sama tak ceritani Musaddiq ngaku Nabi kok jenenge Musaddiq. Padahal di Quran ya Musaddiq lima bena sih. Lho dene ngaku Nabi yo ngenteni mirip-mirip cerita Nabi, ngenteni bar ning gua putih, Bogor, paham ya? Jadi cerita nubuat itu mesti diulang-ulang. Malah kan ada bucu dia anak jenenge Jawa, orang ngarakan ku Nabi. Mergo jenenge Nabi itu jenenge Muhammad. Mirip jenengku dari Nabi. Lia Eden ngaku Nabi mergo mitos Eden itu swarga napa?
Mengenai jeneng Arab sunat itu entek saja, paham? Wah, gue jeneng Jawa lah, sebenarnya gak ngaku apa. Jadi penjenengan kertas. Jadi masalah informasi samawi ya, tentang masalah Imam Mahdi, akhir zaman, Ya'juj, Ma'juj, Dajjal dan sebagainya. Kita iman saja, tapi tidak usah digambarkan. Kalau digambarkan itu nanti repot. Sekte-sekte di Amerika, di Eropa, sampai ke Indonesia itu munculnya ya karena informasinya kayak begitu. Syiah punya Imam Isna Asyariyah yang diakhiri dengan Imam Mahdi. Ini mitos Jawa, orang Ratu Adil. Dari seneng presiden lalang, orang muni Ratu Adil tapi satria apa? Enggak versi pewayangan ya ngono. Semuanya itu punya versi. Nah kadang kita ini ikut dukung versi-versi yang tidak jelas. Kelompok An-Nadir teng Sulawesi itu termasuk gaib menurut saya. Yang milok rambut. Ini kok alasannya pas diwawancarai ketua ini sederhana karena Nabi bilang bahwa Islam itu akan jaya lewat timur. Sulawesi itu timur, jadi gak lewat Jakarta. Pak, gak lewat apa? Kalimat apa? Jakarta. Dan di sini Nabi dari rambutnya dipilok. Hanya dulu sahabat itu rambutnya dipilok. Dulu itu kan karena zaman perang. Sahabat yang rambutnya putih itu nak perang agak gagah. Dan dia tak gagah kon milok abang dan seru. Paham ya? Dan ini dia milok abang gak rocker. Dulu itu sahabat itu rambutnya dipilok apa? Abang. Malah nih kalau An-Nadir, malah nih kalau orang dari sesat teman-teman kalau ya cocok, kalau senang gak milok aja loh. Wah, itu semuanya informasi langit. Mereka dari Nabi sebenarnya agama Islam kuat malah neng timur dari Sulawesi Budi kelompok itu. Padahal pada timur tenan ya Jepang. Mereka negeri terbit mata matahari. Sulawesi timurnya arung tenanan. Tidak timur Budi Jepang. Dan Jawa Nabi maksudnya timur itu lah. Masih timur hakiki berarti kau Budi Jepang malah karu-karu. Kayak begitu itu informasi langit. Cara ulama-ulama tasawuf dulu nakilu ilma dzalika ila Allah. Sudahlah kita tidak tahu persisnya. Paterangan yang Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau gitu kalau kita nebak pasti salah. Dulu ketika paham Syiah misalnya dulu. Sayyid Husain itu dibunuh pas 10 Muharram. Dan saat pembunuhan itu ada gerhana. Sayyid Ibrahim pas kabur itu ada gerhana. Nehru ketika mati, Jawaharlal Nehru teng India pas ada Sungai Gangga Bomulwabono. Tiap kematiannya orang besar memang ditandai alam. Lah dulu itu orang terjadi sekte. Jadi uang mati keren nak ditandai apa? Alam. Mati kok biasa-biasa wae ora seru. Mati seru pas gempa. Lah ora wali kabeh. Mergo matine ditandai apa? Alam. Tapi dulu memang begitu sampai ketika Sayyid Ibrahim enggak putus, putrane Nabi Sangi Sayyidah Maria Al-Qib. Ini buat gerhana, sampai Nabi pidato. Makanya Nabi itu seorang ilmuwan, seorang pakar. Beliau seorang Nabi, tapi seorang ilmuwan. Kalau enggak, orang sesat terus. Sampai Nabi pidato. Inna samsa wal qamara ayatani min ayatillah, la yaktifani mauti ahadin, wala yaktifani hayati. Matahari dan rembulan itu ayatnya Allah. Orang bakal gerhana karena kematian seseorang atau kelahiran seseorang. Akhirnya malah Nabi nerangno secara sistem falakiyah, sistem astronomi bahwa fenomena gerhana matahari dan bulan fenomena ilmiah tidak ada kaitannya limauti ahadin wala lihaya. Tapi ewa semono pangeran duwe sunnah. Nak ngomong gede mati paling gak tanggalannya gampang. Ya pancen ngono. Lha jenengan di sunah begitu. Kenapa saya Husain mati ini pas Suro? Hal yang mudah dikenal orang Islam. Di tanggal 10 apa? Muharram. Itu kan luar biasa, sama dengan peristiwa-peristiwa besar dunia. Musa selamatin Fir'aun di tanggal 10 Muharram. Nabi Ibrahim dibakar Namrud di pas 10. Semua peristiwa besar dunia 10 Muharram. Zodilala dan Husain dibantai di pas 10 apa? Akhirnya orang Jawa tradisi peristiwa gede, ngubah keris dan yang penting orang yang dikenak. Tapi sebetulnya ada sejarahnya, secara silsilah ada apa? Ini adalah kesana. Meskipun Nabi Piyambak atas nama ilmiah mendikan tidak ada kaitannya gitu. Wah yang kesifani limau di ahadin wala dikaya. Mana jimat haikal itu tulisannya orang arian itu perkaranya wali-wali rian ada meljimat. Ini pun ngenteni lintang pindah. Sinar pindah-pindah mulai sungi kakuati.
Lah bang pindah ngalor ya stres ngalor, pindah ngidul ya stres. Itu. Nanti bentuke kalau ora karuan. Koyo bentuke sing nulis. Sing nulis ya wong bingung sing nganggo ya wong. Enggak ini wis ruwet. Paham ya? Kok ditulis dicetak api rapati mandi repot lho. Ilmu kok ngenteni keliru nulis. Bersamaan nggak sih? Jadi masalah-masalah samawi itu masalah yang harus dipecahkan lewat pelakunya. Kalau tidak hanya menjadi mitos yang menyesat. Coba isu Mahdiyah, berapa sektor yang lahir dari isu Mahdiyah, isu Masihiyah. Di Indonesia saja kita mengalami berapa? Yang angkatan kita saja, yang kita masih itu saja mulai lihat ini. Belum angkatan bapak saya, mbah saya. Dulu di Arab itu dipimpin oleh dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah satunya. Terakhir kalah itu dinasti Timur Leng. Pada wong Afrika wireng bludeng mimpin jadi dinten Timur. Mun nganggo mitos samawi. Ya Allah, bagaimana hanya ada satu Tuhan, maka harus hanya ada satu pemimpin di bumi. Jadi kerajaan yang ini dibuat minuman jahat-jahat wong liya di Timur. Ke alasannya lagi hukum analogi, hukum kias, pengirannya kita menguasai bumi, ya kudu apa? Kita. Paham ya? Nah, tinggal minta tahu belah, jam suka tidak ditikan nonton. Ya Allah, antara wahidun di sama, wa ana wahidun fil ardi. Jadi dengan jago dua repot. Dengan jago tunggal tengah langit, kalau jago tunggal tengah buruknya. Nah, akhirnya marakan digedingi Wahabi, digedingi Muhammadiyah. Kau jago kau tidak ada orang karu-karuan. Wong eno belo tapi kadang ora paham, repot. Nah, pokoke dhewe wali ya takwil kono ya ora paham, itu wal takwil. Padahal cara tasawuf, dawuh ngoten artinya iki sederhana. Ya Allah, saya ini sendirian di bumi, engkau sendirian di langit. Maknanya iki sederhana. Kalau teng bumi piyambak, nggih boten kalian sinten-sinten. Jenengan teng langit nggih piyambak boten kalian sinten-sinten. Kewong naik muka sapa hubungannya ya sama saya tok dengan Allah tok. Hubungan manusia boten enten. Kenapa kok ndak ana? Karena misalnya Pak Mustafa baik dengan saya, yang saya lihat juga baiknya Allah. Lah foto-foto maturun Mbak Mustafa, paling banter Mustafa ngekek sih kalau tak ketemu. Foto-foto maturun tak maturun Mbak oksigen. Selama ini orang kan punya klaim gini, lu orang butuh uang ya ora iso urip. Kita butuh orang itu hanya kapan-kapan, kadang-kadang. Sajane luwih butuh ning oksigen. Itu sekian detik kita butuh terus per detik. Tapi kenapa kita harus matur nuwun ke manusa, ora matur nuwun ning oksigen? Lah misalnya sama alasannya, tapi manusa kan duwe rasa, nak oksigen ora. Lah manusa di rasa sing gawe pengira. Oksigen gak di rasa sing gawe pengira. Karena itu tertanam betul di otak mereka sehingga mereka ora ono bangno koyo sampean kabeh ora ono sing anane pengiran. Mulane sak dhewe perasaane aku dhewean Gusti jenengan ya dhewe. Mulane walaupun situmu nafurata kama falaknakum napa awal marra. Perasaane tiyang ndek pengiran si dhewe. Jadi sebetulnya dawa-dawa ngoten teng ilmu tasawuf iki maknane iki biasa. Itu ilmu dasar, memang ilmu pokok. Kamane wong latihan dadi wali perasaane kudu ngoten. Ono jadi wali kok di murid hilang susah, tamu akeh seneng, oh wali anyaran, oh wali swasta, nanti nih orang khatam ya, lain wali jadi wali murid kamu dewe, anda yang anak bopo, ini jenis anak wahidun berarti, anak wahidun bisa, semuanya gini. Mungkin ada kitab tata tahu terang nabi ya kita harus kamu itu tidak maku pengiran di zona swarga. Kita kok ya kayak apa anda tertarik? Tidak ya Allah. Zona neraka apa anda takut? Tidak ya Allah. Orang di zona alam tunggu ida ajaib malakut. Apa anda tertarik? Tidak ya Allah. Ya kamu tertarik apa yang engkau? Macam wali tenan. Jadi wali-wali yang tertarik swarga neraka akhirnya cara Liga Inggris atau Italia klasmen papan tengah atau papan bawah. Mereka ujung-ujungnya yang bodoh. Mulai cara kitab hikam nak ngenyek swarga neraka itu enak. Jadi ini hikam lau asrafa laka nurul basirati la ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar takhilaiha. Luar apa lah sini karena memang itu saya cocok. Umpama kowe di nurul basirah roh akhirat ya saiki, kowe ora usah ngenteni menuju akhirat. Akhirat ya saiki.
Rasa ngenteni mati, rasa ngenteni kok ana swarga. Karena apa? Pada akhirnya surga itu masalahnya ridho Allah. Inti surga itu ridho Allah. Inti neraka itu ridho Allah dan suci Allah itu terjadi mulai sekarang. Yang paling kita inginkan mulai sekarang juga ridho Allah. Yang paling kita takuti mulai sekarang Yesus. Kenapa kamu takut yang nanti? Gue begini rokok, gue sebenarnya suci Allah. Kepingin swarga, mergo sebenarnya ridho Allah. Kayak saiki pangeran cek nganggur. Ridho Allah dan suci Allah jalan mulai sekarang. Maka di nurgati roh tenan yo berburu ridho Allah yo mulai sekarang. Takut dari suci Allah yo mulai. Pangeran anane saiki kok kontene nganti tok. Jadi kesuwen karo teng arep ikan napa? Itu lau asrofa laka nurul basira la ra'aital akhirata asrofa ilaika min antar tasila ini. Paham? Lah nek makom mul diarani makom panah. Cara bahasa tak tahu ke makom mati roh rasa. Paham ya? Kalau ngono ora usah mbok sedekah ora karo Fatimah tur nunggu rugi. Ya ora usah mbok bisa kira-kira gelo. Jadi ya rugi. Paham ya? Lo tak tahu itu kiai-kiai sing matur nuwun tenanan wis enak. Ora mati matur nuwun. Jadi sebetulnya surga itu masalah ridho Allah, neraka masalah. Lah anak pancen kowe yakin ridho Allah itu ada mulai sekarang, sutuwa ya ada mulai sekarang, karena Allah ada mulai sekarang. Gue yo lakoni saiki. Men perasaan kula nyaman wis. Ani kula ya ora warga piye, pokoke kula nyangka mulai saiki ning keluarga. Tapi kemudian aliran ini dibaca oleh orang syariat sesat. Dia enggak percaya surga neraka. Lalu syariat itu ora tau paham. Mbak yo ora tau paham. Pahame muni sesat beda. Sing ngeklaim tasawuf dalah wong bingung sempurna. Ngomong syariat ora paham, sing ngaku hakikat wong bingung. Lha iki zaman akhir ora kampung. Wong bingung ketemu wong ora paham. Mergo penggemar tasawuf mesti wong bisise jatuh, wong larat. Seneng tasawuf ngenteni bangkrut. Paham ya? Nah, pengusaha kok seneng grup tasawuf, grup mesti grup bingung. Dia sukses orang Arab dalam berkumpul itu. Ben zaman ngerti ilmu-ilmu begitu. Sehingga masalah nubuwah gitu, ben zaman ngerti. Sing dialami Nabi itu tidak ada apa-apa. Nanti kalau nanti ngaji dalu-dalu, bahasa manusia di depan Allah pasti salah. Maksudnya pasti salah itu nggak sendiri. Perang itu ada mati. Nak mati ninggal anak bucu nolong. Misalnya dalam bacaan manusia. Tapi dalam bahasa Tuhan mati itu ora. Misalnya Mustafa perang mati. Kalau menurut saya mati, Mustafa serak kecet-kecet orang omongan orang ngaji, mata tak dipendem. Tapi cara pengiran ramati. Mergo zaman Mustafa urip, pengiran yo perso gerakan rohnya. Ketika sudah mati, Allah yo perso gerakan rohnya. Cuma cara Allah, Mustafa saiki ning dunya, saiki wis ning swarga. Tapi cara Allah yo urip terus. Sehingga Allah tidak pernah bahasakan mati pada mereka yang mati syahid. La taqtabanna alladziina qutilu fi sabilillah amwata. Bal ahya'u walakinlah tasirun. Kamu jangan kira orang yang mati dalam perang itu mati sekali. Tapi mereka hidup. Mau di alam tok sampai alam dunia, saya di alam dunia. Ketika Nabi masjid no jihad, cara wong sing jangkal kaya munafik, Nabi itu sadis wong kok nyawane disetorno ning perjuangan. Tapi Nabi ngerti ilmu hakikat, cara Nabi wong mati wong marang swarga ngono ae. Ya paham to. Tidak darani ninggal anak bojo, tidak darani wong bidane keluar. Paham ya? Ini nyerah sanggup. Dan tapi kan nyatanya anak bojone nek wongso. Nak wong ditebir rasa betul-betul bapak lah tetep napa? Tugale kawin siri, jare memperbanyak kemiskinan. Sing jadi dua di bapake kuwe kere. Sing kawine resmi tercatat yo kuwe. Rugen kawine resmi apa suket? Allah. Iri wae nak kawin kiai ke kawin siri tak dapat ra iso malah gampang ngomong iri akbar. Kawin siri elok-elok no hukum negara jadi menambah kemiskinan kon nasib perempuan ndak jelas. Wong iki ra biru, kan iki ra jelas.
Orang-orang yang miskin di Gunung Kidul, yang miskin di Papua, semuanya punya suami resmi tercatat. Apa hidup mereka dulu? Orang iso bekait-kait. Nah cara Allah tuh zaman ono bojone diurusi Allah, zaman mati diurusi Allah. Jika dalam bahasa Tuhan ono perang sadis ora ono. Paham ya? Lamane wong sing mateni wong Islam. Iku sebenarnya iso wae ketemu ning swarga. Jadi iso wae Sayyid Hamzah sampeyan matur nuwun mbek wasi. Mergo mempercepat mudune napa? Mulane ana cerita dari Kanjeng Nabi tau cerita. Pangeran iku guyu, ana wong saling bunuh kok akhirnya guyon ning swarga. Niku napa ya Rasulullah? Yaktu hadza fayamutu syahidan fayaqulun jannah. Wa yatubu hadza fayaqulu syahidan ya fayaqulu fil jannah. Contoh gampang ya wasi. Sayyid Hamzah dibunuh wasi pol swarga. Wasi masuk Islam perang mati saja pol apa? Ketemu nih keluarga. Keluarga sama dendam. Ngopi bareng. Itu karena dalam bahasa Tuhan ini begitu. Ini dalam bahasa apa? Tuhan. Mulane bahasa manusia mbek pengenan beda la tahsaban alladzina qutilu fi sabilillah amma ta istilah Quran bal ahya'u walakin la tashurun. Mereka itu hidup cuma kamu tak tahu. Mulane manusia mesti goblok. Wong darane urip Mustafa mergo ngalor ngidul ngetan ngulon mangan doyan opo ae darane urip. Nah cara pengenan yo boten. Jasad itu gak penting, penting ruh. Ketika Mustafa mati ya penting jasad, ruhnya mau pindah ngoten. Ruh enggak pernah mati. Mulane ra ono ning Quran hadis roh mati wae selalu naka anir roh kulir roh kebet amri nopo. Urusan roh ra ono urip ra ono mati. Cuma ruh-ruh saiki jane ruh ning jasad ruh. Dari kuwi pindah. Tapi ra ono napa? Lah pangeran karena perso pergerakan roh, pangeran ra tau darani ono wong mati. Sing mati jasad. Ya tentu manusia itu kan sadis ketika melihat kematian soal sesuatu sing ekstrim. Mulai pangeran juara nikah, nak pas gawe tsunami gempa, acara pangeran yang mindah masal itu warga ngono. Sederhana, dari cara pangeran apa? Daripada kita ketuan rombong. Lepas ini betul gue, tapi ada bang ilmunya ini mau betul. Ini kau kulon biasanya nak rolas mulut mulutkan ini wonten waktu setengah jam. Jadi ini kuatin seperti nyanyi mulutkan kono. Itu artinya sendiri. Dalam banyak hal pulau acara-acara maulidiyah yang pakai kerbangan atau apa itu sebenarnya ada sanadnya. Cuma saat berlebihan ya tidak baik. Barangnya tak berlebihan ya tidak. Dari merameni uang terbangan. Suaranya elek merameni. Akhirnya uang sampai seneng nabi jadi tidak bisa. Musik Israel nak ungkapkan untuk ngalor gitu. Jam 12. Dia cara kota nak bunyi realitas kunuti di bunyi wayaan itu tetap melayani filosofi Quran. Lo betul betul. Kalau sudah mengajar, betul ada kalau sudah mengajar ini pulau terkenal rajin tidak ada mulut tidak. Usul media itu kan mulut. Coba kayak tahu. Pulau suwon pengajian jenis. Ya udah tahu ngaji dulu. Benar jenis Rino lah. Rino wayang tersok. Aneh lah. Pengajian bunyi ramai ini Rino di orang Islam nganggur lah. Ini nawakan sore, omam di Jepor, warapat sore rasiko bukti guna berapa. Angel. Gue jawab lagi ya, nak tinggi itu bakat gono terus noa, dan bakatnya yang gono rezeki yang gono. Nah ada rezeki ya kok Indonesia, kok kotak Indonesia. Saya juga ini kata-kata repot. Sebetulnya nazuman yang disebut Masjid Rasul itu dulu yang nulis itu para wali. Dan yang nulis itu isek, jadi berdasar isek. Isek itu ya nulisnya kayak sastrawan yang nulis dengan darah dan air mata. Nulisnya pakai apa? Isek. Nah itu memang luar biasa. Jadi kalau nyontokkan sedikit yang dikarang oleh Imam Busiri Burjan. Itu bahkan ketika diamalkan oleh ilmu tirakat, misalnya dipasani atau apa itu ya roh tenang. Karena memang nulisnya itu tidak sadar pakai apa? Isek. Pakai apa? Isek. Misalnya begini, Ba'mat da'at hunna sorofi nabiyihi liwakum bima siktamat hamsihi wah tapi fa'innahum samsufat lulum kawaki buat Ba'mat da'at hunna sorof
masalah memuja Nabi itu tinggalkan tradisi Nasrani, yaitu memuja Nabinya sampai menaikkan Nabi kastanya dekat dengan kasta ketuhanan. Maka kata Buddha, "Jangan da'abun," atau tinggalkan tradisi Nasrani dalam muja Nabi. Jadilah kersane Allah masih kelompok Syiah, kelompok Wahabi, kelompok Sunni. Mesti sing dipuji Nabi sisi perjuangan. Nabi tahu ditutuki nganti berdarah, Nabi perang nganti berluka. Dengan sisi-sisi kemanusiaan Nabi luka berdarah, kita anak Nabi ini unggulnya karena berjuang demi Allah. Bukan punya keunggulan yang mendekati mulia, misalnya Isa terbang. Mungkin anak pangeran tak pantas dipendem ning bumi, pantasnya dipendem ning langit. Repot loh. Ngelem tapi akhirnya meleset. Jadi nah Nabi Muhammad kan boten. Semua penggila atau penggemar Nabi Muhammad dengan ibadat-ibadat itu. Nah ngelem mesti unsur perjuangan. Disia-sia wong kafir, diusir, dilukai. Itu semua maksudnya seputar kemanusiaan. Nah, lafaz-lafaz yang diberjanji di Liga, di Mori itu kayak itu. Ini apa? Gakmat, ga'adhim, masalah. Karena sampai kalau sampai kepleset kayak tragedi, masalah. Itu melemah di Isa, berlebihan, nganti menyentuh, arah, ulu. Itu misalnya nganti mati, jadi ini diangkat ning langit. Repot. Mulanya kiai-kiai sing fanatik itu pusing. Kata salah berkudus. Dia ini kuwotok fanatik. Angger ana tanggal tertentu jadi kenaikan Isa Al-Masih. Bahasa nasional kenaikan Isa Al-Masih. Pusing kan. Ditulisi kenaikan kok malah iman napa? Kenaikan lagi ditulisi jadi bahasa nasional kenaikan Isa Al-Masih. Nanti ketemu kula. Wafatnya Isa Al-Masih ya bingung dari Nabi Isa juga. Wis jadi bahasa nasional ana tanggal wafatnya, tanggal lahirnya, ana tanggal kenaikan. Jadi kalender Islam bingung supaya tanggal itu namun wafatnya ya dene ora iman, nak iku wafat. Muni kenaikan dene ora pati yakin nak naike kaya versi Nasrani. Muni kelahiran dene yakin. Ndak tenan Yesus dilahirkan 2 Desember. Walhasil itu bingung. Biasanya kalender tertentu yang kota-kota mesti bahasa itu gak wajib bahasa nasional, mungkin dia menghindari. Betul-betul itu yang katanya, ada tetap orang. Apa kalender itu yang katanya ada. Saya ini khawatir. Menurut itu khawatir bela apa? Bela iman. Sementara orang Islam radikal kalender ngono, misalnya penobatan Muhammad jadi nabi kan gak ada. Mau lidur Rasul. Tahun baru Hijriah Islam. Nah, Kristen kan bisa kabeh kenaikan wafat. Sama nama? Gratis. Nah, kalau dari Islam mungkin apa dipercaya? Masa aku tulis kata aja. Betul, baik. Al-Fatihah. اللهم صل على سيدنا محمد رسول الله سلام عليك يا رافع الشام ودرجي عفاك يا جيرة العالمين يا أهل الجود والكرم يا حرام الإحسان والحسن
نحن من قوم به سكنوا وفيه من خوفهم آمنون يا رسول فالدائن فيها أقرانني نعرف الفتحى ونعرفنا والصرف والبيت يعتقنا يا رسول الله على ما ناله وأولاه وأؤمن عن المواعظ السائغة الحنية ثم بأمر أيوب الجميل مطايا وأسلم وأسلم على النور الموصول بالنقص والأولية المرتبط بالغرر الكريمة والجبال فأستمع الله تعالى ولا يحس العشر الطائرة المكرية والعون العابد والأتباع وموالا وأسلي لا يتحسن كالسمر الوالحة للجنية وكل من الضوابط في خطاب الخضاء وخضاء فأنتم من قصة المولد النبي برودا حسانا عبقريا ناظما من المدر الشريف يقدم على المسامع بغلاه وأستعين بحول الله تعالى قوة الضمية فإنه لا حول ولا قوة إلا محمد وعبد الله بن عبد المطلب شيبة الحمد حمد يوم الحصان الثانية إذ يأتي وجهه عمرو بن عبد مناف واسمه المغيرة الذي سينبغي الانتصار لأولياء
إذ مسيمة جمع سميت مسلقاتي بلا مضاعة خفية إذا أبعده الله تعالى إلى الحرم المحترم فحدائنا إذ كلمة حكيم بن مرتب لنبح دعوة بني مؤيد لطالب غالب بن فر قريش وإليكم تمرضون القرشية وما فوقه كناني كما جنح إليه الكثير والصبر إذ مالك بن النضر بن كنانة بن حسين بن متلكة بن إلياس وهو أول من أحد المدن إلى رحاب الحرمية وسمع في سنه النبي صلى الله عليه وسلم فجعل الله تعالى ولبان ابن بن زار بن عدنان وهذا سر النظم فريده بنات السنة الثانية ورفض إلى الخليل إبراهيم عن الشام وأباه وعدنان من رجل عند بالعلوم النسبية إلى الذبيح إسماعيل نسبته ومنتمى وقد به من عدد الأرض والدواكب الحرية وكيف لا والسيد الأقرب صلى الله عليه وسلم مثل نمسك العلام خلاه ومنام لما الجوزاء عبد عين قسمة وفقر أن تقير يتيمة العصماء ولما تم من حمل شعرا على مشهور الأقوال المروية توفيت بمدينة المنورة أبو عبد ضيلالا وكانت وإنتظت أقوال بني عدي من الطائفة النجارية ومقت به شعرا ثقيلا يعانون سكره والشقوى ولما تم من حمل على الرجع إذا رجل قمرية وآن بالزمان أن ينجمع الصدى أمر أخره ليلا طول ليلة مولده آسية والنفي نسبة إلى الحظيرة المتسية وأقبل الأفراد وبلد الصدق
بذل مولد الشريف أئمة له رواية وروية وتوبى لمن كان تعظيمه صلى الله عليه وسلم غير مرامي مرمى أنزل الفاتحة. الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وصحبه السالكين على منهجه القويم اجعلنا يا الله من خيار أمته واسترنا في ذيل حرمته واحشرنا يا الله في سمرته واحشرنا يا الله في سمرته واحشرنا يا الله في سمرته يا الله. اللهم نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحمد المنان يا بديع السماوات والأرض يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أن رثنا وذريتنا من أحبنا وتعالى بنا رسولك محمدا رسول إليك فيك يا الله اشترك عليك يصلي لك ورسلت عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة يزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. رب اغفر لي ولوالدي ومن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام الحمد لله رب العالمين. يا رب نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم.